wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengurus yang kita hormati beserta jajaran pengurus masjid yang kita cintai ini, bapak-bapak, para alim ulama, nenek mama, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, bapak-bapak, saudara kita, ibu yang maaf subuh di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan. Sudah 10 hari lebih kita melaksanakan puasa Ramadan, masuk kita ke fase kedua, 10 hari yang kedua. Pagi ini tema kita yang diberikan amanah kepada Pak Ustadz oleh pengurus adalah tentang malam Lailatul Qadar. Kita beri temanya adalah metode untuk meraih malam Lailatul Qadar. Metode itu maknanya apa? Cara, trik. Insya Allah dengan cara ini, dengan trik ini kita berpotensi ya Bu ya, akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata kuncinya optimis sekali. Bapak Ibu yang terhormat, belum kita menerangkan cara dan metodenya, triknya, kita beri dulu penjelasan tentang urgensi, apa pentingnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang terhormat, pentingnya karena ada informasi di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar yang mengatakan bahwa di malam Ramadan itu ada satu malam di mana malam itu turun malaikat, antara malaikat. Maka ketika orang yang sedang beribadah, apakah dia sedang sholat, apakah dia sedang mengaji, baca Al-Quran, atau dia duduk di majlis taklim, majlis ilmu, di mana orang yang duduk di majlis ilmu itu pahalanya sama dia melakukan 1000 rakaat sholat. Jadi kalau bertahan saja Bapak Ibu agak 5 menit 10 menit di masjid ini gak keluar, sudah dapat pahala itu. Sudah dapat pahala 1000 rakaat sholat sunat. Bayangkanlah kalau awak sholat sunat 1000 rakaat, enak, berapa jam tu harus mengajukan. Kalau 100 rakaat sepak diambil 1 jam, berarti 10 jam awak tumpang pergi. Asal punya awak duduk di masjid ilmu bahasa bawah. Jadi rugi kalau orang kedua sama. Ada kok jadi kedua minum kopi tak bisa, makan lontong tak bisa, belian juga di rumah lalu juga. Enak, apa sabar awak tak 10 menit. Baik kedua, kecuali kalau memang darurat. Darurat, ya kepentingan darurat. Begitu tingginya menuntut ilmu itu. Ya kan? Lanjut kita kepada persoalan. Apa keuntungannya di dalam Al-Quran? Karena ini informasi kopi di dalam Al-Quran.
bukan informasi second, bukan pendapat ulama malam qadar itu. Informasi qat'i Allah yang mengatakan. Wa ma adraka, apa itu malam Lailatul Qadar? Di mana di malam itu alfi syahrin, reward itu pahala. Kalau awak beribadah nak mutar, karena dojo orang malam tu nyobai mutar, nyobai berpujian, ya kan? Hari kalau Allah buku terima, dia lo pinjam sama Ustaz, tak boleh berpujian siang harinya Pak Ustaz. Kalau malam kan apa buku Ustaz? Ketika apa Ustaz diundang oleh ibu-ibu muda kegiatan acara berbuka bersama. Di mana buka bersamanya? Di kafe, di tempat rumah makan. Onde-mande, biarlah sekali kau telah diundang bubuk itu. Tidak ada dampak dia ko ibu-ibu risiko yang sholat. Abi makan tu sedunia kadang sholat maghrib 3, tarawih tidak lo do galak-galak, berkodak-kodak. Kan itu maksud. Jawab dari ibu gaul kau. Apa Ustaz lah boleh buat berbincang gini pak? Berbincang buat ini apa? Kalau, itu nak ramai malam kata kan? Ya, dia mulai ilmu turun lagi ke malam tu kan? Ya kan? Awak sedang di kafe, awak sedang di rumah makan, sedang berbincang tak kafe. Tapi yang kadape itu jadi tujuan trik-triknya Bapak. Yang kadape itu orang yang dalam keadaan beribadah. Inyo sedang sholat, inyo sedang mengaji, inyo sedang duduk di majlis ilmu. Pak, coba. Bapak Ibu yang hormat, keuntungannya dulu, baru kita ambil caranya. Suku jurang mengalih Pak. Ya kan, aku kan keturunan Pangalih. Apa kok mau pedagang? Pak Ibu, keuntungannya adalah alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversikan kepada tahun, itu lebih kurang 80 tahun. Perlu ingat bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Umat mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, nabi-nabi yang tempo-tempo dahulu yang senior-senior itu tidak ada umatnya diberi oleh Allah fasilitas malam Lailatul Qadar. Ingat Bapak Ibu, logikanya ada, rasionalnya ada. Apa logikanya? Umat-umat dulu lama dia hidup di dunia ini. Ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 500 tahun, ada malah yang 1200 tahun. Apa yang kata lama dia hidup di dunia ini. Sementara umat Nabi Muhammad tidak jauh beda umur umat Nabi Muhammad itu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Pendek durasi waktunya di dunia ini. Berapa umur baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat? 63 tahun. Jadi Pak, umur awak kok Pak? Umur awak dan kini kok? Tidak jauh beda. Tidak ada orang yang tahan di atas 1 tahun. Kalau ada, seperti Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad, dengan fasilitas kesehatan VIP, karena beliau adalah orang kaya dan mantan Perdana Menteri Malaysia yang sudah lama pulang-pulang sejak zaman Pak Soeharto. Kemarin jatuh di rumahnya, ternyata patah tulangnya. Apa kata dokter? Faktor usia. Jadi Pak, walaupun jantung awak diperiksa tarui, liver awak diperiksa tarui, hati awak diperiksa tarui, ya nak, ginjal awak diperiksa tarui, sehat kata dokter. Kolesterol diatur, tapi timur di tulang tak bisa dokter. Tak tangan. Aku cek dokter, satu-satunya jalan pakai basi pen. Kalau pulang.
Karena siapa? Serupunya konstruksi bangunan awak. Bangunan konstruksi itu Pak, kalau menurut ilmu teknik sipil itu hanya bisa bertahan kuat selama 30 tahun Pak. Makanya kalau bangunan itu apapun, apalagi yang lantai 2 itu, lewat dari 30 tahun itu diperiksa lagi, dirobohkan lagi, dibangun lagi. Karena semen itu, Bapak Ibu yang terhormat, menurut ilmu teknik sipil, aku walaupun dosen agama, tapi maja di jurusan teknik sipil dan teknik arsitek, berkolaborasi dengan kawan-kawan yang berbeda disiplin. Itu gunanya Pak, Ustaz kan banyak. Enak, kadang dia orang ekonomi, kadang dia orang teknik, diskusi. Pak itu pula manusia Pak. Bisa jadi gini misalkan, liver awak rusak, bisa dicangkuk Pak. Guru ambo, Profesor Dr. Nurkhalis Majid, pejabat awak yang bernama Dahlan Iskan, itu kanai livernya Pak. Sama waktu dicangkuk di Cino, yang Pak Dahlan Iskan berhasil pencangkukan liver hati, yang Profesor Dr. Nurkhalis Majid gagal, akhirnya meninggal. Jadi itu untung-untungan Pak, ya kan? Ada orang bangga duit saya banyak Pak Ustaz, kalau saya sakit saya bisa cari ginjal baru Ustaz, bayar miliaran, duit saya banyak. Punya Pak Ibu, bangun puskesmas surau di Kota Padang tuh, anak-anak SD SMP malam tuh masuk ke masjid. Kemudian anak-anak remaja masuk, jangan berkeliaran. Kalau kini banyak anak-anak muda ketik-ketik itu hilang-hilang di Cino, juga sebentar hilang. Kalau kakang-kakang orang tuanya mencari, anak hilang. Apalagi Pak di Kamboja, kiloknya anak awak, anak dia biaknya organ. Aku aduh orang-orang kayu dunia mana minum kembali. Itu Pak, ya. Aku ibu apa dukunglah program Smart Surau Pak. Tahu nak ibu bapak, terus sekedar untuk motivasinya, ibu masuk balik waktu dia balik malam Batu Padar. Ambo termasuk pengurus Smart Surau Pak. Barang biaya Smart Surau Pak 56 miliar. Satu-satunya program agama di Indonesia Raya yang diakui oleh pemerintah pusat dan dibiayai dari anggaran pajak. Ya Pak, nyoba seluruh biaya negara apa dari pajak Bapak, ya kan? Oh bantuan presiden itu pajak tuh, MPG pajak tuh, bukan gratis tuh pajak, awak bayar pajak Pak. Soalnya tidak gratis harus itu Pak. Makan bergizi gratis, tak ada gratis itu pajak awak iya. Awak nama ibu tadi Pak. Kita kalau bayar pajak Pak, tahu dong. Kamu bayar pajak tadi. Foto pajak, rumah pajak, narasumber yang mau lima dipotong pajak. Gaji pajak, betul Pak? Ini tidak ada gratis tuh Pak. Kadang-kadang awak maksudnya kan gitu ya gratis. Ada yang lebih pajak wah itu waktu rakam aku itu kalau. Bapak Ibu yang terhormat, lanjut kita. Malam Lailatul Qadar ini Pak diambil hanya kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Kenapa? Jawaban rasionalnya Bapak Ibu yang terhormat adalah umat dahulu inyolah mui di dunia Pak. Sehingga durasi waktunya beribadah panjang. Sehingga ayat Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, beribadah. Kan panjang waktunya Pak. Tantangannya kan banyak ibadah. Tentu mereka protes umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, wahai para malaikat Allah, enaklah umat zaman dahulu. Inyo 1000 tahun di dunia, 800 tahun di dunia. Lamunya hidup di dunia Pak. Lamunya di dunia Tuhan protes begitu suara. Bayangkanlah dulu nak. Sementara kami umat Nabi Muhammad tidak jauh beda umur kami dengan umur Nabi Muhammad SAW. Ada bertiga. Di bawah setihnya itu ketik ibadah kami.
Itu protes misalnya nak, Salman Ashari kecil malaikat, aku yo sabantai di dunia, tapi aku kan dihaki fasilitas malam Lailatul Qadar. Kalau aku beribadah semalam berapa tambah uangku? 80 tahun. Barang uangku ini 50 tahun. 50 tahun dapat saya 10 kali 80 800 tahun uangku. Kamu 800 tahun bonus mah. Apa aku nak ambil bonus lo? Oh iya lo nak. Kalau iya pak. Apa-apa nak keluar pergi itu dapat pengajian. Pahala hilang, ilmu hilang. Dari baca pulang tak? Lo ada kopi tak? Lo ada lontong apa lagi? Ya kan? Bapak Ibu yang hormat, kita lanjutkan. Rugi tak? Rugi. Bapak Ibu, niatkanlah ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan cara bagaimana? Baru masuklah ke metode lain. Ya kan? Tadi itu memotivasi dulu. Acaranya Pak Ustaz. Ya kan? Kami loh. Bapak Ibu, kurang nandapi malam Lailatul Qadar itu Pak, kurang anio. Kalau orang yang setengah-setengah hati nak kedapi. Ambo pernah bertanya ke orang jemaah, Pak, ya, Pak, mana dia Pak malam Lailatul Qadar? Nah, duduk baik-baik. Sopan duduknya. Nanti kalau Bapak tanda tangani ya. Smart Surau itu terkait dengan nilai agama di sekolah. Karena kami di Kota Padang sudah diinstruksikan oleh wali kota nilainya terkait dengan nilai sekolah SD SMP. Karena SD SMP itu di bawah Pemko Padang. Akhirnya karena Smart Surau ini sudah viral di Indonesia, Gubernur kini terpaksa mengikuti program Smart Surau. Anak-anak SMA wajib kini setelah Ramadan. Kalau Padang kan wajib, Pak. Ya kan? Jadi kalian sama yang lalu yang gara-gara mayu sedang mengaji nggak Pak tenangan itu. Bapak ketua mau balik Kota Padang, Bapak perintahkan jangan tanda-tangani yang tidak hormat kalau orang tua, tidak adu adab masuk musaji. Karena smart surau, smart itu artinya pintar. Surau itu masjid dan musala. Jadi yang dilatih ini Bapak Ibu adab. Bapak Ibu tahu enggak? Ini ada teknologi AI namanya Pak. Apapun nanio awak malam belakang segala macam, klik di Google keluar Pak. Ya kan? Kalau mau dulu kuliah Pak, kalau nak masuk mau ke perpustakaan IAIN, baik buat tinta maupun Sudirman, nak dapat ilmu mau dapat. HP dulu HP jadul Nokia. Enak. Kalau kini Android, iPhone 28 juta harganya. Ayah bantu anak SMP lah punya iPhone gini Pak. Apapun teknologi bisa. Tapi anak kurang kini, anak tidak terlatih ke masjid. Punya banyak ini Pak. Kalau mau di kampus membimbing mahasiswa, nyu bimbingan jawab anak-anak ini becik. Kalau menelepon dosen kini anak-anak langsung saja. Assalamualaikum, di mana Pak kita? Kalau kami dahulu Pak takzim ke guru, dosen kok batuwi ke rumah Pak. Ya kan? Dak odo beliau di rumah, katanya ke rumah. Beku ikut nyewi tunggu lalu nak. Apa kita sedang keluar, tunggu apa tunggu, kadang saja 2 jam. Oh dari itu lu ada, itu dapat berkah itu Pak. Kalau ini tak. Pokoknya Pak jangan salah Pak, bukannya dosen ya guru yang salah ini. Karena pengaruh handphone kok Pak. Oh, ada bisa menjalankan anak, ada. Oh, ada bisa menjalankan mahasiswa. Jadi Pak caranya aku lah smart surau Pak. Dipasu anak kok Pak. Bapak Ibu tahu enggak? Jepang itu maju bukan karena agamanya. Kenapa Jepang itu maju? Cietenyo yang dipakai Jepang rukun sholat awal, rukun yang ketiga balik. Coba anak-anak, kalau dapat nanti rukun ketiga balik, Pak kasih aja. Apa rukun ketiga balik? Beda kan? Rukun ketiga balik sholat, beda. Lewat hadiahnya. Hadiahnya tahu tak? Tapi Pak apa? Lewat. Rugi. Itu makanya jangan ngangak sedang orang tertentu tu ada yang main HP tu, main game pasti tu.
Pak. Ada kadayu lewat leha. Kalau bapak-bapak dalam umur 50 tahun, sampai puluhan tahun, 50-an, 70 tahun, kau lagi generasi Islam baik, Pak. Ini generasi Gen Z, apalagi generasi Alpha, Pak. Umur 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun nanti. Kamu kali muat apa, Pak? Cukup generasi itu, mulai dari generasi milenial, Gen Z. Kalau kan generasi X, Pak. Ya kan? Walau gaya-gaya itu X. Terakhir ada yang Pak, siapa ibu berangkan anak dulu. Kalau memang pokoknya aja belum sekolah. Tak dulu gini Pak, ya, hati. Bakiliaran di luar, Pak. Bakiliaran di luar di kilo orang. Bawa orang ke makam abe kuah, lain langsung nawa kilonya. Tiba di Kamboja, ambil jantungnya, ambil ginjalnya, ambil apa para durinya kan, nyodonorkan. Dijual tuh Pak, bukan nyodonor. Ini perjual belikan. Ini fenomena, ini harus baca Pak. Ya. Masuk ke kajian ya. Baca punya Pak Ustaz, awak dapat malam dari kadang. Lain dia ibu dikata juga kok. Karena Ustaz bilang ya. Kau sampainya berapa Pak? Hah? Kalau balik ibu Pak menangnya Pak. Assalamualaikum. Siapa lah? Lain dia Pak. Aku hanya mengusul lain dia. Karya lagi. Oke semangat lah Pak Ustaz. Pak Ustaz kan semangat kan? Ini Pak dia Pak, kalau lagi kadar, alai dengan 5 minit lain, 5 minit lain mau minta waktu. Yang pertama Bapak Ibu yang terhormat, pada pas waktu buku tu, Lailatul tu punya Laila seperti Laila. Ibu Laila dia orang Laila tu. Malam tinggi tu. Ya nak, yang kau Pak Ustaz awak dah malam Lailatul Qadar. Kiranya siang-siang ya. Betul. Laila. Pas waktu mugari ke masuk waktu Bapak Ibu yang terhormat, niatkanlah sampai kuatnya dalam hati untuk ingin bana mendapatkan malam itu kadar. Di situ ada nilai oleh Allah melalui malaikat. Ya. Bangko penghari Pak Ustaz, pertukaran malam tu kan jam 00 itu pertukaran tahun 2005-2000-an. Kalau dalam konsep hadis Nabi, hitungan malam itu Pak pas maghrib. Maghrib itu masuk malam, ya kan? Kalau orang-orang Muslim 000 itu nggak ada dasar. Tapi kita dasarnya hadis. Buahnya itu pas pemukul itu ya Allah. Ada dasarnya Pak Ustaz hadis. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa iqamatul lailatul qadar. Itu siapa orang yang diampunkan Allah dosa-dosa yang sebelumnya itu Pak, orang yang mendirikan Lailatul Qadar malam. Logikanya ada Pak. Hadis itu kalau tak dapat malam Lailatul Qadar Pak, tentu berkurang dosa Pak. Kau dapat bonus Pak. Betul logikanya itu Pak. Karena kamu di kampus tu lama pandang Pak jadi orang Islam kau ya ketika kawan nembus sama pendeta Buddha. Apa itu? Lalu lama masuk Islam. Logis tu Ustaz. Orang dosa banyak, hanya dia puasa saja. Selesai itu dosa. Kami tidak, kami harus bayar dulu ke pendeta sekian ratus juta. Setor kami dulu ke pendeta. Pengampunan dosa namanya Pak. Zakat, awak 2,5%-nya. Orang Kristen itu berapa zakatnya Bu? Kama bayinya ke gereja 10% dari kekayaannya. 40-an. Awak 2,5% itu keteknya Pak. Ketek Pak. Makanya orang Kristen itu Pak, kalau waktu Ustaz, kalau pendeta. Pendeta di gereja Sudirman itu tidak kuliah hingga khutbah di gereja Kampung Pondok, karena dia punya jemaat kelas pastor. Jadi Pak terjadi patangku rumah doa yang heboh-heboh ke Batang Pujo, anggap kota Padangku intoleran. Itu tidak kurang Islam udah Pak. Itunya semuanya mencegah. Ada pendeta yang sudah bikin gereja di sana, lalu kemudian adalah kawannya Niolo berbuat rumah doa. Hanya asal-asal ala laibuh se Indonesia Raya. Kecilnya kota Padang intoleran. Padahal semuanya yang dekat. Itu gunanya Pak. Itu perlu disambui. Kenapa? Karena orang-orang cemburu
Beko Kota Padang dapet penghargaan dari pusat kota yang terbersih nomor 8 di Indonesia. Menuju Adipura lagi Pak. Awak sama lu kan dapat Adipura. Olah 2 tahun ada dapat Adipura. Ya kan? Ini bangga Pak. Awak lah dapat piala Adipura, tapi kita belum menuju Adipura. Ambo penelitian Pak, penelitianmu Adiwiyata School. Ini Karajowo Pak, di daerah-daerah kena banjir bandang, di mau musalah musaji nak kena banjir dihijaukan balik Pak. Salah satunya kos ketek melenceng ya Pak ya, Pak Peko kaji waktu saya ketek lain. Salah satunya Pak, di sekeliling surau dan musaji itu ditanami tanaman hijau-hijau. Beko dibuat lubang biopori. Kalau tibonya banjir bandang, boleh ke petangku kalau coba kan akan naik Pak. Iko daerah tinggi, iko nak buat Istiqlal. Kalau di Jakarta tuh di dekat Monas bisa jadi. Ambo di mana Bu Pak ceramah, ikulah jamaah paling banyak. Tadi lebih banyak lah lain staf sampai kolakang. Wah hadir sananya luar biasa. Ustaz tuh Bapak Ibu, kalau semakin banyak jamaah semakin semangatnya. Ambo kalau kadang-kadang tuh kamu teori mandi. Kadang cik berdua saya lihat mungkin saya ke pengurus Pak. Ali mungkin ceramah Pak. Ya kan? Yang lain pengaruhnya Pak, semakin ramai, semakin semangat ya. Tambah lu kena tahu. Nah, tapi yang pengajian ada nak. Jadi surau-surau musala itu Pak dihijaukan, itu dukung teori. Nah itu beko tiba aja banjir bandang cuma setakam. Beko anak-anak semak surau kon lapis Ramadan, namanya remaja Ribon. Kebetulan aku diamanahkan oleh Pak Wali Kota sebagai ketua dari Kota Padang. Bapak Ibu yang terhormat. Anak-anak remaja beko ukur siku dan nama kan banyak tuh 56 miliar. Baca dong pamisan dan 56 miliar tuh buat proposal beko pasca Ramadan stimulus dikasih anggaran. Akibat ngurus musaji remaja daripada 50 euro segala macam Pak. Buat ada contohnya pelatihan konten kreator Islam di masjid, pelatihan silat di halaman masjid, pelatihan olahraga di sekeliling masjid itu yang ada kasih. Pelatihan bank sampah Pak, tahu ibu bank sampah? Ambo orang rumah gua karajo di bank. Anak di kumpulannya kepeng, ya kan? Kalau bank sampah itu ada kumpulan sampah saruk, tapi saruk yang lama, saruk yang menjadi piti. Apa terpilah Pak? Ya kan? Apa tahu enggak pengusaha kayu rayo di Kota Padang Pak? Tahu enggak Pak? Pengusaha dan kayu rayo di Kota Padang fotonya Ferrari, tahu Pak? Di baik Pak, itu pengusaha sarung, tukang buku sampah, basi, apa plastik nyopok ke Medan itu kayu rayo ya Pak. Kurang nggak tahu, ya kan? Kalau kamu nak bawa Medan Pak, Jakarta. Lanjut ya, kalau betul kata lain, mau 5 menit tadi ya. Pertama metodenya Bapak Ibu, itu Lailatul Qadar. Perbanyak sholat. Sholat tarawih oke doa. Sholat rawatib, sholat tahajud apalagi sholat fajar, sholat duha. Lihat dojo di dalam fikih ibadah dan memkuliahkan awak sholat kecuali tidak doa. Contohnya Pak Ustaz sholat sunai sudah asar itu tidak doa terus Ustaz. Ya kan? Tidak. Bapak Ibu. Dan kedua, ketiga tak banyak dong. Itu dirangkum dari sekian banyak pendapat ulama dirangkum tiga. Kalau disaparkan selalunya 3 jam buat ceramah. Dan kedua Bapak Ibu yang terhormat dan kawak karajokan supaya insya Allah dapat berpotensi ya Pak Ustaz tak menjamin. Kalau ada orang mengiciannya dapat melalui itu kadang bohong itu bohong itu. Ya kan? Ambo buya anak yang kadang di daerah kok. Enak ambo terimalan dapat melalui itu kadang itu bohong itu. Ya Allah ya Allah tidak tahu. Yang kedua Bapak Ibu yang kali kerajukan qiraatul Quran wa tartilah. Banyak membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu bahasa kasihnya tadana di talimuwa. Indak kare suara wado. Beko ndak. Aku pernah mengaji Pak Bu. Kamu saudara siko kan? Kawanku belum puasa mengaji pada kare siko. Kan kau ngalena adinda ngaji kare apa ceramah. Ustaz, membaca Al-Quran ku lebih tinggi pada mendengar ceramah. Aku kaji-kaji orang bid'ah.
bid'ah atau ibu, ketik bid'ah, ketik bid'ah, ya kan akhirnya enggak pulang dalam bilangnya jamaah pengurusnya bilang tidak kalau kamu ngaji di rumah lah kare-kare. Baitulah Pak, mengaji tua kare-kare keluar itu boleh kalau warga setuju. Tapi kalau misalnya jam 2 hari jam 2 orang kalau lo ditinjaunya kare-kare kita kan aja orang ada patatilah kecil Allah kecil Nabi, ya kan? Yuk, nang ketiga yang terakhir wa yaqrul masajid, makmurkan masjid. Aku mesti setelah aku mesti jawab. Maksud makmur apa Pak? Ramikan masjid. Sian. Ceramah apa boleh keluar Pak? Ini kalau tak keluar teh Pak. Alhamdulillah, biarlah terangnya orang di sekeliling kan. Tahu tak Bapak Ibu yang terhormat? Lam tarda Yahuda wa Nasara hatta tattabi'a millah. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah bereda kepada engkau hatta tattabi'a millah, sehingga engkau mengikuti millah. Millah itu apa? Ideologi mereka. Mereka tidak mau kita ikut agama mereka karena agama Yahudi itu Bapak Ibu tembok rantapannya tua sangat saja apa yang dibahas Pak. Kalau masuk itu orang mondong-mondong agama Yahudi itu nak temui. Apalagi sifat orang Yahudi itu individualistik Pak. Individualistik tau. Orang Yahudi itu semuanya tidak ketahuan sampai tetangganya lah mati seminggu lah busuk baru tahu Pak. Apa kelemahan orang Yahudi itu? Tidak ada berjamaah seperti kita ini. Makanya apa kata Profesor Dr. Buya Hamka? Orang Yahudi itu paling takut dengan orang Islam yang bangun subuh-subuh datang ke masjid berjamaah. Tetapi awak kuku ni bapak. Makanya Nabi buat Nabi yang pertama tu bapak rumah Nabi dah. Tower dah. Masjid. Lupa. Bang. Ibunya. Kamu mantapkan niat Ewa. Oh Magdaleno. Pada malam buat niat banyak sholat, banyak mengaji, makmurkan masjid tepat waktu sholat di masjid. Imam Hanifah mengatakan wajib laki-laki sholat di masjid. Imam Syafi'i fardu ain itu nenek di bawah. 6 9 balik 3 waktu. Pak Ustadz kok seruman ibu. Ibu-ibu kalau menangi payah mantuat. Buya Pak Ustadz kalau mengicip ceramah payah mantian. Enak. Kalau nak kontrol diri payah Pak, ya kan? Kalau ibu-ibu mantiannya kalau lagi baca rohnya Bu, baca rohnya Pak. Kalau ibu-ibu menangis dari rumah baca mantiannya. Apalagi hari kerayu Bu. Piti. Kia piti bawa ketemu merah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.